Halo semua, senang Anda kembali. Dulu rata-rata warga Nauru mendapat $176.000 setahun dari kotoran burung. Hari ini lebih dari 80% menganggur. Ini negara paling gemuk di dunia. Setara kalori 6 ekor ayam sehari. Sedikit pendatang tiba di sini, hanya 200 turis setahun. Tetapi para wanitanya, gue rasa sangat penasaran dengan Anda. Tahun 1975, rata-rata warga Nauru mendapat setara $176.000 setahun. Itu 3 kali lipat pendapatan orang Amerika saat itu. Uangnya dari mana? Dari kotoran burung. Berabad-abad burung laut bersarang di pulau ini, meninggalkan fosfat putih tebal sebagai pupuk sunta emas alami. Dunia membutuhkannya dan Nauru menjualnya. Keuntungannya sangat luar biasa. Kapal pesiar di pelabuhan. Tiket kelas 1 ke Australia. Berinya tekis gratis. Tanpa pajak. Dewan kota mengelola ledakan uang mendadak. Kini mereka mencoba menjalankan seluruh negara dengannya. Kekayaan terus mengalir. Namun hampir tidak ada investasi untuk masa depan. Tidak ada ekonomi beragam atau industri cadangan. Hanya ada bantuan pemerintah dan pengeluaran mewah, serta kepercayaan buta uang itu abadi. Pada akhir tahun 90-an semua itu berakhir. Sebelum lanjut, apa yang Anda lakukan jika negara Anda mendadak kaya? Habiskan. Tabung. Atau pergi? Beritahu kami di kolom komentar. Nauru adalah negara paling obesitas di bumi. Bukan 5 besar atau 3 besar, melainkan nomor 1. Rata-rata pria konsumsi kalori setara sekitar 6 ayam utuh sehari. Dulu saat Nauru sangat kaya dari tambang fosfat, mereka tidak perlu menanam makanan sendiri. Namun saat uang habis, infrastruktur tidak ada. Jaga pertanian dan armada ikan. Hanya kontainer berisi kalori murah, tahan lama daging kaleng dan mie instan serta minuman manis. Makanan jadi kenyamanan budaya dan identitas yang perlahan membunuh mereka. Sekitar sepertiga orang dewasa kena diabetes tipe 2. Penyakit jantung sangat umum. Harapan hidup pun pendek. Dengan pengangguran mendekati 80% dan tanpa opsi makanan segar, banyak yang beralih ke makanan murah. Makanan olahan dan camilan asin dan segalanya serba manis. Tidak ada budaya pusat kebugaran di sini. Tidak ada gerakan sehat. Tidak ada barjus atau area latihan fisik dekat pantai. Orang Amerika cemas berat badan naik. Orang Nauru hidup dengan dampak sistem yang dulu memberi kekayaan. Di sini ukuran tubuh berarti kemakmuran. Tubuh besar adalah tanda kelimpahan. Mengapa wanita Nauru sangat penasaran pada pria asing? Negara ini tropis dan indah. Namun keadaannya juga sangat terbatas. Tidak banyak pekerjaan. Masalah kesehatan sangat umum. Banyak pria lokal pergi kerja ke luar negeri. Wanita tinggal untuk menjaga keluarga dan mengurus rumah serta diam-diam. Rindu hidup di luar terumbu karang. Jangan salah, sangka ini bukan karena putus asa. Wanita Nauru sangat bangga. Kuat. Berakar pada tradisi kuno dan campuran ras dari Mikronesia hingga era kolonial Australia. Kecantikan mereka berlapis kulit kecoklatan dan mata coklat gelap. Lebih dari itu, keterus-terangan emosi mereka membuat terpana. Benar banyak yang bisa bahasa Inggris. Benar banyak yang penasaran secara romantis. Namun Anda di sini bukan untuk menyelamatkan mereka. Di mata mereka, Anda bukan pangeran. Anda adalah paspor, sebuah gerbang. Peluang untuk mengerti dunia dan mungkin melarikan diri. Namun sebagian besar orang tidak akan pernah mampir ke Nauru. Sebelum kita ke jawabannya, jangan lupa dukung kami dengan suka video ini, lalu langganan saluran kami dan aktifkan notifikasi. Sementara kota Paris menyambut lebih dari 20.000 turis setiap hari Nauru, mungkin hanya melihat 200 orang setahun. Bahkan di tahun paling sibuk, angkanya hampir tidak menyentuh 1.000. Jadi mengapa pulau ini sangat diabaikan? Pertama, Anda harus terbang melintasi separuh dunia. Kemungkinan besar lewat Brisbane, di satu-satunya maskapai ke sana. Maskapai itu adalah Nauru Airlines. Armada kecil dan jadwal jarang serta biaya mahal. Anda tidak akan menemukan tiket murah ke sini. Lalu soal visa, prosesnya sama sekali tidak mulus. Dokumennya sedikit, namun aturan sering tidak jelas. Tidak ada portal daring canggih yang memandu Anda. Pantas saja kurang dari 10.000 orang sepanjang sejarah yang pernah menginjakkan kaki di pulau ini. Jumlah itu lebih sedikit dari penonton satu laga bola kampus. Bisa dibilang, orang yang datang ke sini benar-benar melakukan petualangan nyata.
Untuk memahami mengapa Nauru jarang dikunjungi, kita perlu melihat lokasinya di peta. Nauru hanya seluas 21 km persegi. Ini negara terkecil ketiga dunia setelah Vatikan dan Monaco. Luasnya sekitar 8 mil persegi dan lebih kecil dari kebanyakan bandara. Anda bisa berkendara keliling seluruh pantai kurang dari 1 jam dan masih sempat berfoto. Nuk ada lingkungan rumah seperti yang kita kenal. Hanya beberapa distrik dengan karakter tersendiri yang tersebar di pesisir pantai bagai kartu pos tidur dari era masa lalu. Nuk ada kedai kopi terkenal. Tidak ada restoran waralaba. Tidak ada kehidupan malam kecuali kegiatan menatap bintang atau api unggun pantai bersama warga lokal. Toko makanan mungkin tidak sedia yang Anda cari. Sinyal internet sering putus. Jika Anda cari hiburan tanpa henti, Anda pasti bosan dalam sehari. Jika kedamaian adalah wujud suatu tempat, apakah Nauru menggoda Anda? Tulis 1 di komentar jika Nauru ada di daftar tujuan perjalanan Anda berikutnya. Satu hal unik tentang Nauru adalah tidak ada pajak penghasilan pribadi. Dulu saat masa ledakan fosfat di era kapal pesiar dan kesehatan gratis, serta tiket kelas 1 pemerintah Nauru tidak hanya membebaskan pajak warganya. Pemerintah membayar hampir segalanya. Tagihan utilitas dan medis hingga sekolah di luar negeri. Rakyat hidup dari laba dan negara menanggung semua biaya. Hari ini tambang udah kosong dan uang telah habis. Kebijakan tanpa pajak itu kini berubah menjadi jebakan. Karena sekarang Nauru masih tidak memungut pajak rakyatnya, tetapi tagihan terus datang. Jalan perlu diperbaiki dan sekolah butuh guru, serta rumah sakit butuh obat. Seseorang harus membayarnya. Lalu dari mana asal uang itu sekarang? Sebagian besar dari bantuan asing khususnya Australia. Sebagian dari lisensi bank lepas pantai atau kesepakatan pengungsi. Namun tidak ada uang masuk internal yang stabil dan tidak ada jaring pengaman dari dalam. Sistem ini sangat rapuh, sangat bergantung pada orang lain, Dan berada dalam kondisi yang amat tipis. Nauru tidak punya tentara. bahkan tidak ada satupun prajurit. Sebaliknya, Nauru membuat pilihan praktis, yakni menyerahkan pertahanannya ke pihak luar. Berdasarkan perjanjian lama, jika ada ancaman dari luar Australia akan turun tangan. Bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai pelindung. Ini adalah hal yang jarang terjadi. Namun, bukan berarti tidak ada terutama di antara negara kepulauan kecil dengan lahan dan sumber daya atau populasi yang terbatas. Ketika Anda hanya memiliki sekitar 12.000 warga negara, membangun militer modern bukan hanya mahal, itu sama sekali tidak perlu. Lalu bagaimana dengan Nauru? Mereka lebih memilih untuk fokus pada kelangsungan hidup daripada kedaulatan. Negara ini memiliki pasukan polisi kecil. Mereka menangani urusan dalam negeri dan lalu lintas serta pencurian dan gangguan ketertiban umum sesekali. Tetapi soal keamanan internasional, Itu bukanlah beban mereka. Ada suatu masa yang sulit dipercaya sekarang ketika orang Nauru adalah beberapa dari orang terkaya di planet ini. Namun mengapa semua itu bisa hancur? Fosfatnya habis, uangnya lenyap. apa yang tersisa tidak tampak seperti sebuah negara. Itu terlihat seperti sebuah peringatan. Bagian dalam pulau yang dulu hijau dan subur telah berubah menjadi tanah tandus yang tajam dan tak bernyawa. Sebuah ladang kawah. Menara batu setajam jarum di mana pepohonan dulunya tumbuh. Berdiri di sana, rasanya seperti Anda mendarat di planet lain. Penduduk setempat menyebutnya pemandangan bulan. Nauru telah menambang habis bagian tengahnya. Dan bersamaan dengan itu, masa depannya juga habis. Ketika cek terakhir berhenti datang keruntuhan terjadi dengan cepat. Pengangguran meroket tajam. Pemadaman listrik menjadi hal yang biasa. Layanan pemerintah dan kesehatan serta pendidikan, bahkan pengangkutan sampah ikut hancur. Negara ini menyusut secara emosional dan fisik. Keluarga saling bergantung lebih kuat. Anak-anak putus sekolah untuk membantu di rumah. Beberapa orang Nauru meninggalkan pulau itu. Yang lain tetap tinggal karena kemana lagi mereka harus pergi. Lebih parahnya lagi, laut mulai memberi perlawanan. Suhu lautan yang memanas mulai mengganggu penangkapan ikan yang merupakan sumber makanan dan tradisi penting. Badai tumbuh semakin agresif. Erosi pantai menggerogoti sisa lahan sempit yang mereka miliki. Sebuah pulau yang dulunya tidak bisa menghabiskan kekayaannya cukup cepat, kini tidak mampu membayar kebutuhan dasar seperti air bersih atau klinik yang berfungsi. Jadi apa yang Anda lakukan ketika pulau Anda tidak lagi bisa diandalkan? Anda beradaptasi. Atau Anda berimprovisasi. Atau Anda mencari kesepakatan lain tidak peduli apapun risikonya.
Itulah tepatnya yang dilakukan Nauru. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah citranya selamanya dari surga yang terlupakan menjadi penjara terapung. Ketika uang hasil tambang habis, Nauru harus membuat pilihan antara menghilang atau membuat kesepakatan. Pada awal tahun 2000-an, mereka memilih kesepakatan. Australia datang membawa tawaran. Tampung pengungsi kami yang tidak diinginkan dan kami akan membayar. Nauru yang putus asa mencari pendapatan langsung mengiyakan. Dan dengan begitu saja pulau kecil ini menjadi alat politik dalam salah satu strategi imigrasi paling keras di dunia. Rencananya sederhana dan brutal serta sangat efektif dari sudut pandang Australia. Pengungsi perahu yang sebagian besar dari Timur Tengah dan Asia akan dicegat di laut, lalu dikirim ke Nauru. Tidak diizinkan masuk ke Australia, tidak dikirim kembali, hanya ditahan tanpa batas waktu yang jelas. Kawat berduri didirikan, pusat penahanan dibangun, dan pulau itu berubah dalam semalam. Di atas kertas itu adalah pencipta lapangan kerja. Uang asing mengalir masuk. Beberapa penduduk lokal mendapat pekerjaan keamanan dan pekerjaan konstruksi, serta kontrak pasokan. Namun suasana berubah. Ketegangan mulai terasa. Tiba-tiba Nauru bukan lagi sekadar surga yang terlupakan. Itu adalah pulau penjara. Tangki penampungan bagi orang terlantar di dunia. Dan para pengungsi itu, Mereka tidak menemukan keamanan. mereka hanya menemukan kandang yang lain. Laporan bocor tentang tindakan menyakiti diri sendiri. Pria yang telah melarikan diri dari perang kini terkurung oleh pohon palem dan keputusasaan. Berjalanlah di dekat zona penahanan dan Anda mungkin akan merasakannya. Keheningan yang sunyi dan berat itu. Tatapan dari balik kawat. Papan tanda dalam bahasa lain yang membuat Anda bertanya-tanya sudah berapa lama mereka ada di sini. Bagi para turis yang jumlahnya sedikit yang datang ke sini, ini adalah bagian paling mengejutkan dari Nauru. Anda tiba dengan harapan melihat pantai, lalu bertemu penduduk lokal yang hangat, dan kemudian melewati tempat yang terasa seperti rahasia yang tidak ingin dibicarakan siapapun. Perserikatan bangsa-bangsa mengutuknya. Para aktivis memprotesnya. Australia mempertahankannya. Dan Nauru, mereka menahannya. Namun di balik patah hati Nauru menyembunyikan beberapa tradisi paling aneh dan paling tak terduga yang belum pernah Anda dengar. Tunggu sampai Anda mendengar bagaimana mereka menangkap burung. Jika Nauru memiliki slogan itu, mungkin adalah Anda belum pernah melihat tempat seperti ini. Ini bukan hanya soal isolasi. Ini bukan hanya tentang keheningan. Ini adalah hal-hal kecil yang aneh dan menawan serta diam-diam tak terlupakan. Sebagai permulaan Nauru tidak memiliki ibu kota. Pemerintahnya hanyalah sebuah bangunan di sebuah distrik bernama Yaren. Dekade alun-alun yang megah. Tidak ada lapangan pusat, tidak ada kursi kekuasaan resmi. Anda bisa mengemudi melewatinya dan bahkan tidak menyadarinya. Bicara soal mengemudi, hanya ada 30 km jalan di seluruh pulau. Anda bisa mengelilingi seluruh negara dalam waktu kurang dari 1 jam tanpa berkeringat sedikit pun. Tidak ada transportasi umum. Tidak ada taksi daring. Tidak ada bus kota yang menepi dengan orang yang asyik dengan ponsel. Dan kemudian ada kereta api, panjangnya 4 km dengan satu jalur. Awalnya dibangun untuk memindahkan fosfat. Sekarang sebagian besar tidak digunakan kecuali sebagai pengingat diam tentang saat pulau itu kaya dan sibuk. Tetapi hal yang paling mengejutkan adalah pria di sini menangkap burung dengan lasso. Bayangkan seorang pria berdiri diam di bawah langit terbuka sambil memegang tali panjang dengan simpul di ujungnya. Dia menunggu dengan sabar dan tenang saat seekor burung cikalang meluncur di atasnya. Lalu tiba-tiba ada jentikan pergelangan tangan. Dan begitu saja seekor burung ditarik perlahan dari udara. Ada senjat ya? Tidak ada jebakan. Hanya tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Perpaduan antara keterampilan dan ritme, serta rasa hormat terhadap tanah. Beberapa orang memelihara burung itu sebagai hewan peliharaan. Yang lain sekadar melepaskannya setelah tantangan selesai. Tetapi praktik ini terus hidup sebagai bagian dari olahraga dan bagian dari upacara. Di dunia yang berlomba menuju digital ini, terasa seperti sesuatu dari zaman lain. Nauru tidak hanya tertinggal dari seluruh dunia. Dalam beberapa hal negara ini minggir. Membiarkan kebisingan berlalu begitu saja. Di sini Anda masih bisa menemukan anak laki-laki bertelanjang kaki di jalur karang. Nelayan melemparkan kail dengan tangan. Wanita menenun tikar di bawah pohon sukun. Langkahnya lambat. Dunia modern terasa jauh. Dan hal itu bagi sebagian orang adalah keajaiban. Namun yang lain mungkin menyebutnya macet. Terjebak antara ritual kuno dan kemunduran modern.
Lalu bagaimana sebenarnya cara Anda sampai di sini? Dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghilang ke dalam surga ini? Pertama-tama, tidak ada penerbangan langsung dari Amerika Serikat atau Eropa. Perjalanan Anda dimulai di Brisbane, Australia. Itu adalah titik peluncurannya. Dari sana Anda akan naik Nauru Airlines ya. Pulau ini memiliki maskapainya sendiri. Ini adalah penerbangan 4 jam melintasi Pasifik. Tidak ada fasilitas mewah. Gak ada keributan. Namun jika Anda menyukai keunikan penerbangan Anda akan menikmati suasana masa lalu, Penerbangan tidak ada setiap hari. Jadi rencanakan dengan hati-hati. ketinggalan pesawat di sini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan bisa berarti penundaan berhari-hari. Kabar baiknya Anda bisa berkunjung. Sebagian besar pelancong memenuhi syarat untuk mendapatkan visa saat kedatangan. Berlaku 15 hari, Biayanya sekitar $50 Australia. namun selalu periksa kembali. Aturan visa untuk Nauru dapat berubah secara diam-diam dan informasi daring seringkali usang atau tidak jelas. Sebelum Anda pergi kirim surel ke konsulat mereka atau periksa sumber resmi. Nauru tidak murah, tetapi juga tidak terlalu mahal. Kopi sekitar $5 Australia, atau kira-kira $3 Amerika. Kamar hotel kelas menengah akan memakan biaya sekitar $120 Australia, atau sekitar $80 Amerika. Tambir dingin. Bersiaplah untuk membayar sekitar $4 atau sedikit di bawah $3 mata uang Amerika. Ingatlah bahwa hampir semuanya diimpor. Nok ada rantai makanan cepat saji atau toko serba ada yang besar. Apa yang ada di sana sangat mendasar dan terkadang harganya mengejutkan. Berkeliling di sana. Ini adalah bagian yang mudah. Hanya ada satu jalan utama dan itu mengelilingi seluruh pulau. Tidak perlu peta digital. Sewa mobil atau sepeda motor secara lokal. Pom bensin sedikit tetapi berfungsi dengan baik. Dan karena seluruh negara muat di telapak tangan Anda secara metaforis, Anda tidak akan pernah tersesat lama. Tidak ada transportasi umum. Tidak ada taksi di setiap sudut. Anda harus mengemudi sendiri atau meminta tumpangan kepada penduduk lokal yang ramah, yang sejujurnya seringkali berujung pada percakapan yang hebat. Nauru terletak tepat di selatan Khatulistiwa. Suhu berkisar antara 82 dan 90 derajat Fahrenheit sepanjang tahun. Bersiaplah untuk panas tropis dan sore yang lengket, serta udara yang mengandung garam. Bawa pakaian yang ringan. Bawa pakaian yang menyerap keringat. Dan bersiaplah untuk berkeringat. Nauru tidak akan menggelar karpet merah. Tidak ada tanda selamat datang. Tidak ada tur yang dikurasi. Namun mungkin itulah keindahannya. Jika Anda khawatir tentang kendala bahasa di Nauru, jangan khawatir. Bahasa Inggris digunakan hampir di mana-mana. Bahasa resmi pulau ini adalah bahasa Nauru. Ini adalah bahasa Mikronesia, langka yang unik di pulau itu, dan sangat terikat dengan akar budayanya. Mana akan mendengarnya diucapkan di rumah dan di antara para tetua serta selama upacara tradisional. Tetapi bahasa Inggris, itu adalah bahasa bisnis dan pendidikan serta hampir semua hal lainnya. Berjalanlah ke toko atau mengobrol dengan guru dan meminta arah hampir semuanya dalam bahasa Inggris. Anak-anak mempelajarinya di sekolah. Dokumen pemerintah menggunakannya. Bahkan percakapan santai dengan penduduk setempat seringkali memadukan kedua bahasa tersebut dengan mulus. Mengapa demikian? Karena geografi dan sejarah. Nauru memiliki hubungan kuat dengan Australia. Mereka menggunakan dolar Australian. Mereka mengandalkan media dan bantuan serta infrastruktur Australia. Dan sebagai imbalannya, mereka telah menguasai bahasa tersebut dengan lancar dan alami. Ini membuat segalanya lebih mudah bagi wisatawan. Anda dapat mengajukan pertanyaan dan bercanda, bahkan melakukan percakapan yang lebih dalam tanpa penerjemah. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di Pasifik di mana Anda dapat turun dari pesawat dan merasa seperti di rumah secara bahasa, setidaknya di permukaan. Meski begitu, bahasa Nauru tetap penting. Bahasa ini kecil, Rapuh. digunakan oleh mungkin 6.000 hingga 8.000 orang di seluruh dunia. Dan itu sudah mencakup seluruh populasi negara. Jadi ketika Anda berada di sini, jangan terkejut jika seseorang beralih ke bahasa Nauru di tengah percakapan. Bukan untuk bersikap kasar, tetapi untuk tetap terhubung dengan sesuatu yang lebih tua dari peta kolonial dan formulir imigrasi. Mempelajari beberapa frasa bahasa Nauru, bahkan mungkin akan membuat Anda mendapat senyuman dan rasa hormat. Karena meskipun bahasa Inggris bisa membantu rasa ingin tahu tentang bahasa mereka sendiri, akan sangat berarti. Nauru itu indah.
Nauru itu hancur. Namun tanyakan pada diri Anda secara jujur apakah Anda bisa tinggal di suatu tempat tanpa bioskop dan tanpa klub malam serta tanpa mele. Bisakah Anda berkencan dengan seseorang yang mimpinya bergantung pada Anda? Bisakah Anda berkembang di tempat yang dilupakan oleh seluruh dunia? Komentar di bawah, apakah Anda akan pergi ke Nauru? Apakah Anda akan tinggal? Bisakah Anda jatuh cinta di sana? Kami selalu menantikan untuk mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol langganan, lalu nyalakan lonceng notifikasi, agar kami dapat melihat Anda lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak telah berkumpul dengan kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti bagi dunia. Semoga Anda beruntung. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.